Halo semua, saya Reza Pratama dari Komnet. Pada hari ini kita akan membahas tentang Cloud Native Disaster Recovery Solution. Ya, sebagai perkenalan, kami sebagai bagian dari CTC, grup CTC, kami adalah highest tier partner untuk AWS. Dan Komnet sendiri juga memiliki Mature Engineering Team yang di sini sudah memiliki berbagai macam sertifikasi dari AWS. Jadi dengan ini kami dapat menjadi jawaban dari Cloud Journey dari Bapak dan Ibu. Di sini juga ada beberapa services dan solution yang ditawarkan oleh Comnet. Yang pertama adalah integrate with uh, middleware dan application yang Anda miliki dengan cloud, dan juga di sini kami dapat membantu untuk melakukan integrasi on-premise environment ke environment cloud untuk membentuk hybrid environment jika dibutuhkan, dan juga di sini kami juga dapat melakukan manage dan juga integrasi dengan third party solution yang dibutuhkan untuk diintegrasikan dengan environment AWS. Dan juga kami memiliki banyak service point di seluruh Indonesia, ya, dan jika dibutuhkan on-site ke tempat Bapak atau Ibu, kami dapat melakukannya. Jadi di sini Comnet dapat memberikan solusi yang dapat memanage untuk keseluruhan sistem Bapak atau Ibu. Di sini adalah beberapa integrasi untuk third party solution yang dapat kita lakukan dengan AWS. Jadi di sini hanya ada beberapa sebagian kecil dari third party solution yang bisa kami integrasikan dengan AWS, seperti solusi security. Di sini ada solusi Deep Instinct, dan juga untuk Trend Micro di sini untuk endpoint security dan juga antivirus, dan juga di sini dari sisi network security. Di sini kami dapat melakukan integrasi juga dengan Palo Alto, Fortinet, dan juga untuk monitoring dari environment kami dapat mengintegrasikan dengan third party solution seperti Manage Engine ataupun SolarWinds. Dan di sini juga untuk kebutuhan DR atau backup, di sini kita juga dapat menggunakan atau mengintegrasikan third party solution dengan menggunakan Veeam dan Veritas. Oke, baiklah, kita akan membahas tentang BCP on cloud. Mengapa kita dapat menggunakan, atau kenapa lebih baik menggunakan cloud untuk solusi BCP ini. Yang pertama, kita lihat di sini cloud menawarkan beberapa benefit dan use case. Pertama, ini adalah untuk kebutuhan backup. Jadi di sini kita bisa menyimpan data kita di tempat yang paling aman, karena kita tidak usah khawatir untuk terjadi kehilangan data ketika terjadi disaster. Yang kedua adalah DRC. Jadi cloud, salah satu use case untuk cloud kita dapat menggunakan sebagai salah satu alternatif untuk DRC. Jadi di sini adalah beberapa benefit yang ditawarkan adalah di sini kita dapat memiliki low cost untuk DR site. Jadi di sini kita tidak harus prepare dulu untuk site DR, tapi di sini hanya ketika dibutuhkan saja kita bisa dapat segera melakukan atau memprovision untuk kebutuhan DR ini. Dan juga di sini untuk di cloud kita bebas untuk maintenance dan untuk manajemen dari facility dan hardware-nya, ya, karena semuanya sudah di-handle oleh cloud provider. Dan di sini ada use case berikutnya adalah untuk archive. Di sini adalah benefit yang ditawarkan adalah cloud menawarkan storage yang sangat cost efektif dibandingkan dengan di on-premise. Jadi kita dapat menyimpan atau meng-archive data-data kita di cloud dengan cost yang jauh lebih rendah. Oke, kita akan bahas, kita sudah bahas sebelumnya tentang beberapa use case di cloud. Di sini kita akan membahas beberapa related AWS services yang akan kita gunakan untuk solusi BCP. Nah, di sini kita akan lihat salah satu storage, yaitu object storage yang ada di AWS. Di sini kita akan bahas tentang Amazon S3. Jadi di sini S3 sendiri adalah sebuah
object storage. Jadi kita bisa akses dengan menggunakan HTTP atau HTTPS untuk solusi yang lebih secure. Dan di sini kita bisa melihat si S3 ini dia memiliki unlimited capacity. Jadi di sini kita bisa menyimpan berapapun backup yang kita inginkan tanpa kita harus memikirkan apakah storage ini cukup atau enggak nih untuk kapasitinya. Dan juga untuk S3 ini memiliki high durability. Jadi di sini kita bisa melihat S3 memiliki durability yang sangat tinggi. Di sini kita bisa lihat dengan banyaknya angka 9 ya di belakang koma untuk durability-nya. Dan yang berikutnya juga kita bisa lihat dengan segala benefitnya tersebut, S3 juga menawarkan storage yang inexpensive. Jadi kita bisa lihat untuk 1 GB untuk storage di sini hanya dibutuhkan atau hanya memiliki cost sekitar 0,025 untuk per month-nya. Oke, dan juga di sini kita bisa melihat ada satu keunggulan lain dari S3 atau salah satu feature dari S3 yaitu di sini kita bisa melakukan replicate object. Jadi di sini kita tidak hanya menyimpan backup kita hanya di satu object storage, tapi kita bisa melakukan replicate object itu entah di dalam satu region, misalnya dari region Jakarta disimpan di object storage lain yang ada di region yang sama, yaitu region Jakarta, ataupun juga kita bisa melakukan replication antar region. Jadi, untuk meningkatkan keamanan dari backup file kita, kita bisa melakukan replicate, misalnya kita simpan primary ada di Jakarta region, tapi kita bisa melakukan replicate atau mengcopy backup kita ke region lain, seperti region Singapura misalnya. Jadi, misalnya ada terjadi sesuatu dengan region Jakarta, kita tetap dapat memiliki backup di region lain. Oke, nah selanjutnya tadi kita sempat membicarakan tentang price. Jadi keunggulan dari salah satu cloud storage ini adalah inexpensive storage yang sudah kita bahas. Nah, ini kita akan coba untuk membandingkan cost dari antara on-premise storage di sini dan cloud storage. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat untuk rata-ratanya, jadi kalau kita lihat untuk price per USD per gigabyte per month, jadi kita bisa lihat kalau untuk on-premise di sini, dia memiliki cost sekitar 0,024 per giga per month untuk on-premise. Nah, kita bisa lihat untuk S3 standar, jadi S3 standar ini adalah untuk layanan object storage untuk file-file atau data-data yang sering kita akses. Nah, ini dia memiliki 0,025 USD per gigabyte per month. Nah, ini kita bisa lihat kita udah memiliki keunggulan untuk dari segi cost. Nah, ini kita juga bisa melihat berikutnya adalah layanan S3 Glacier di Archive. Jadi ini adalah kebutuhan untuk melakukan archive. Jadi untuk data-data yang cukup jarang kita akses ya. Jadi untuk file-file tersebut bisa kita simpan di Glacier Deep Archive, dan di sini kita bisa lihat memiliki keunggulan cost yang sangat jauh ya dibandingkan dengan on-premise solution. Kita bisa melihat di sini hanya memiliki cost sekitar 0,002 GB per month. Jadi kita bisa lihat 12 kali lebih cost efektif dibandingkan dengan on-premise solution. Nah, ini kita coba melihat untuk price comparison dari storage ini untuk 5 tahun ya. Jadi kita bisa lihat TCO-nya. Jadi pertama kita lihat untuk di baris pertama di sini, untuk on-premise solution storage, kita harus melakukan pembelian di awal. Kita harus prepare untuk capacity yang besar, yang mungkin tidak untuk saat ini belum sesuai dengan kebutuhan kita nih. Tapi kita harus memperkirakan untuk dalam waktu 5 tahun. Karena di sini untuk on-premise, ini kita tidak bisa scale secara independen untuk secara bebas untuk kapasitasnya. Jadi kita harus prepare kebutuhan kita selama 5 tahun. Jadi kita bisa lihat ini ada pembelian dari first year. Nah, berikutnya kita akan compare untuk di baris kedua yang hijau. Kita lihat, ya, kita akan compare dengan si S3 standar. Jadi kita bisa lihat di sini untuk
S3 standar ini dia charge-nya adalah berdasarkan pay per use. Jadi, berapa yang kita gunakan saat ini. Jadi, kita tidak harus membayarkan apa yang saat ini tidak kita gunakan. Nah, ini kita bisa lihat untuk second year, third year di sini, itu semuanya adalah pay per use. Jadi, apa yang kita gunakan, dan kita lihat misalnya kalau mungkin untuk gara-gara perusahaan kita bertumbuh, otomatis secara data yang kita backup akan meningkat. Jadi kita bisa lihat secara cost di sini ada peningkatan setiap tahun ya untuk asumsi ini. Nah, berikut juga untuk Amazon S3. Di sini juga kita untuk baris ketiga kita juga akan melakukan perhitungan yang sama di sini. Untuk S3 Glacier Deep Archive ini dia juga memiliki sistem pay per use, berapa yang kita gunakan. Jadi di sini kita bisa lihat juga ada terjadi peningkatan setiap tahun karena kita memiliki asumsi dari company kita berkembang, kita memiliki backup data yang semakin besar. Nah, kita bisa melihat berikutnya untuk di kolom terakhir yaitu TCO untuk 5 tahun total dari seluruhnya dari tahun pertama sampai tahun kelima kita bisa melihat untuk TCO dari S3 standar di sini dia lebih rendah dibandingkan dengan sistem on-premise, sekitar 18%. Tapi kalau kita bandingkan lebih jauh dengan S3 Glacier Deep Archive di sini, kita bisa melihat penghematan cost yang sangat jauh ya. Di sini sekitar 91% lebih rendah dibandingkan dengan TCO dari on-premise. Oke, berikutnya setelah kita membahas beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk di Cloud Disaster Recovery, kita akan masuk ke topik pembahasan dari Cloud Native Disaster Recovery ini sendiri ya. Oke, pertama di sini kita bisa melihat apa sih keuntungan Cloud DR. Oke, sekarang kita coba melihat untuk di bagian atas di sini ada perbandingan antara on-premise DR dan Cloud DR. Kalau di bagian atas kita lihat untuk on-premise DR di sini dari pertama kali sekali kita sudah harus prepare untuk seluruh infrastrukturnya. Jadi maksud infrastruktur adalah dari tempatnya, dari server-servernya, dari networknya, itu semua harus kita prepare dari hari pertama. Beda dengan kalau kita lihat dari Cloud DR. Nah, di sini kita cukup istilahnya melakukan provision untuk resource cloud ini ketika dibutuhkan saja, yaitu kita bisa lihat ketika terjadi disaster strike. Di sini kita bisa lihat yang di tanda merah ini ya. Jadi di sini cost hanya berjalan ketika terjadi disaster. Dan secara cost juga dia akan stop ketika terjadi recover ke main site. Beda dengan on-premise DR yang cost akan terus berjalan biarpun tanpa terjadi disaster. Oke, di sini kita memiliki dua solusi untuk Cloud Native DR solution. Jadi yang pertama ini adalah solusi dari AWS sendiri. Yang kedua adalah solusi kolaborasi antara AWS dengan Nutanix. Kita akan bahas lebih jauh untuk masing-masing solusi ini. Oke, yang pertama ini adalah DR on AWS dengan menggunakan solusi AWS DRS. Ini adalah solusi native dari AWS. Jadi di sini Comet akan provide untuk implementation, design, dan juga manage service untuk disaster recovery on AWS ini. Jadi di sini adalah beberapa benefit yang ditawarkan. Pertama adalah lower cost. Tadi kita udah lihat secara cost, cloud akan lebih efektif karena memiliki cost dari storage yang lebih rendah. Dan juga tadi kita tidak harus melakukan provision atau menyiapkan server di awal. Jadi ketika di sini server hanya berjalan ketika disaster terjadi. Dan cost untuk server akan stop begitu kita sudah memulihkan mindset kita dan mengembalikan workload kita ke mindset kita. Dan juga untuk berikutnya keunggulannya adalah easy operation. Jadi di sini kita tidak membutuhkan advanced investment. Tadi kembali ya kita nggak usah prepare untuk facility-nya di depan, server-servernya, dan lain-lain. Cukup ketika terjadi disaster, baru kita bisa langsung provision untuk sistem tersebut. Dan di sini kita bisa expand kapanpun kita mau. Misalnya kita ada pertumbuhan untuk data,
kita bisa lakukan expand kapanpun untuk storage-nya. Beda dengan di sistem on-premise yang kita harus melakukan beberapa tahap ya, seperti harus melakukan ordering, preparing, installation, dan lain-lain. Dan di sini juga ada keunggulan untuk last resort when ransomware hits. Jadi di sini yang sering kita alami saat ini sudah banyak attack untuk ransomware. Jadi dengan solusi ini, karena kita memiliki disaster recovery yang ada di cloud, kita bisa segera untuk melakukan recovery untuk sistem kita di cloud. Dengan hanya cukup beberapa klik, kita bisa langsung switch dari sistem kita yang ada di data center ke cloud. Oke, berikutnya adalah solusi kedua. Di sini adalah DR on AWS dengan menggunakan solusi Nutanix. Oke, di sini juga CloudNet bisa membantu untuk memberikan design, implementation, dan managed service untuk solusi ini. Dan di sini kita menggunakan solusi dengan menggunakan solusi Nutanix HCI Solution. Di sini adalah beberapa benefit yang bisa ditawarkan solusi ini adalah satu, pasti adalah lower cost. Jadi sudah kita bisa lihat kalau AWS atau cloud sendiri memiliki keunggulan dari segi storage cost ya. Jadi di sini Nutanix dia akan menyimpan untuk backup dari workload yang ada di data center itu disimpan di S3 yang ada di AWS. Yang kita lihat sudah memiliki keunggulan 12 kali lebih cost efektif dibandingkan dengan on-premise storage. Dan yang pasti tadi sama dengan solusi yang sebelumnya, kita tidak harus pay DR server cost. Jadi server cost hanya terjadi ketika kita melakukan atau men-switch workload kita ke cloud. Dan cost itu akan stop ketika kita mengembalikan workload kita ke on-premise. Jadi cost hanya terjadi ketika terjadi disaster. Dan juga untuk more scalability, jadi di sini kita juga lihat untuk capacity, kita bisa mengexpand kapanpun kita mau. Dan juga di sini keunggulannya ada easy operation. Jadi di sini solusi Nutanix ini, dia bisa berjalan untuk berbagai macam server hardware. Jadi dia tidak akan melihat hanya berjalan di salah satu brand tertentu. Di sini kita bisa lihat bisa berjalan di Dell atau HPE dan lain-lain. Dan juga Nutanix ini sendiri, tadi kita sudah lihat, dia memiliki native integration dengan AWS S3 storage tadi untuk menyimpan si backup dari workload kita. Dan di sini dengan solusi ini kita bisa bebas untuk pilihan restore ya. Jadi kita mau langsung misalnya ketika terjadi disaster, kita bisa langsung melakukan restore di cloud. Dan juga dengan solusi ini kita juga bisa segera melakukan misalnya untuk data center sudah pulih, kita bisa langsung melakukan restore ke on-premise. Terima kasih sudah menyaksikan CommNet Info tentang DR on Cloud. Jika Anda masih ada pertanyaan, silakan bisa komen di bawah ini, atau silakan langsung menghubungi CommNet lewat beberapa sosial media dan juga email di bawah ini. Saya Reza, mohon undur diri dan sampai ketemu di CommNet Info selanjutnya. Terima kasih.